Oke, langsung saja kepada sahabat Hajah Nani Asnawati kami persilahkan untuk mengisi. Kita mau mengisi lagu? Iya. Oke, baik. Yang sewu Neng Fitri, saya berdiri. Kalau tadi Mas Farid duduk jenengan terhipnotis, kalau saya duduk jenengan akan ngantuk, maka saya akan berdiri. Mbak Alfi bisa ditayangkan sedikit materi, sahabat Alfi. Soalnya tadi dengar Gus Mujib, materi yang sudah ada di sini hilang semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amal badah. Yang saya hormati Neng Fitri, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa, sahabat-sahabat Fatayat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Pasuruan, masih semangat? Semangat untuk NKRI? Terima kasih. Sahabat-sahabat, tidak banyak yang saya sampaikan karena tadi sebagian materi sudah disampaikan oleh Mas Farid. Pada intinya adalah kalau Mas Farid tadi mengupas pasal demi pasal, saya tidak hafal pasal-pasal, tetapi saya mengingatkan kembali bahwa tadi 4 pilar ada, 1 Undang-Undang 45. Di dalam Undang-Undang 45 pembukaannya di alinea keempat itu adalah tugas dan kewajiban negara, itu ada 4. 2 poin pertama yang kita bahas saat ini, yaitu 1, tugas negara adalah melindungi bangsa negara Indonesia. Dan negara di sini adalah bukan hanya presiden, bukan hanya menteri, bukan hanya bupati, bukan hanya atau istilahnya eksekutif, yudikatif ataupun legislatif, tetapi kita sebagai masyarakat, kita sebagai rakyat Indonesia ini adalah bagian daripada negara. Oleh karenanya kita wajib 1, melindungi bangsa Indonesia tentunya dari jajahan musuh. Musuh baik sekarang, musuh tidak dari luar negeri sahabat, tetapi musuh dari negeri kita sendiri, atau yang disebut musuh dalam selimut. Kalau musuh dalam selimut di dalam kamar itu urusan panjenengan, tetapi kalau urusan musuh yang ada di sekitar kita ini adalah kewajiban kita bersama untuk melawan musuh yang akan menghancurkan negara Indonesia. Yang kedua adalah sahabat, tugas negara adalah melindungi tanah air Indonesia. Jangan sampai kemudian kita melepaskan sejengkal tanah air kita dikuasai oleh pihak-pihak lain. Mungkin sahabat kalau di tanah Jawa aman-aman saja, tetapi ketika kita ada perbatasan, maka tanah milik bangsa Indonesia sudah menjadi incaran untuk negara-negara lain, termasuk itu adalah lautan, karena negara Indonesia sangat kaya sekali baik darat datarannya maupun lautan. Yang kedua sahabat-sahabat, tadi disampaikan oleh Mas Farid bahwa kita mungkin saat ini rasa memiliki NKRI sudah sangat mendarah daging untuk kita, tetapi bagaimana nasib anak-anak kita? Oleh karenanya sering saya sampaikan ketika acara-acara di anak cabang di ranting bahwa ayo kita ajak anak-anak kita, kita ajak tetangga kita untuk ikut di IPPNU, untuk ikut di Fatayat NU, karena mereka lah penerus perjuangan daripada pendiri Fatayat Nahdlatul Ulama. Kalau tidak dibekali ketika di rumah, saat mereka mungkin SMP, mungkin SMA masih ada di dalam pengawasan kita, tetapi ketika mereka kuliah sahabat, nah sering kita dengar anak-anak pengurus Fatayat, anak-anak pengurus muslimat ketika mereka kuliah di Bandung, ke Jakarta, kita tidak bisa mengawasi 24 jam. Karena pendidikan atau aswaja di sini kurang, akhirnya mereka di sana mengikuti tren-tren yang ada di tempat mereka kuliah. Tanggung jawab kita bersama bagaimana membekali anak-anak kita tetap NKRI harga mati. Siap sahabat? Yang ketiga sahabat, sekarang yang memiliki pondok pesantren itu bukan hanya Nahdlatul Ulama. Ini perlu diingat. Yang memiliki pondok pesantren bukan hanya Nahdlatul Ulama, tetapi selain Nahdlatul Ulama sudah sama-sama mendirikan pondok pesantren dengan fasilitas yang sangat luar biasa. Mereka bisa memberikan fasilitas yang pondok-pondok pesantren milik NU ini tidak bisa memberikan fasilitas.
Nah, inilah adalah ancaman bagi kita ketika kita mau menaruh anak-anak kita di pondok pesantren. Ingat sahabat, harus diteliti riwayat daripada pemilik pondok pesantren itu sendiri, keilmuannya, berjalurnya, sanatnya dari mana, itu harus kita tahu. Jangan hanya kemudian oh itu pondok modern, oh itu pondok kalau di situ nanti lulusannya langsung bisa diterima di perguruan tinggi negeri ini tidak. Tetapi kita harus betul-betul meneliti silsilah atau sanad keilmuan daripada pemilik pondok pesantren itu untuk menjaga anak-anak kita tetap satu jalan, tetap satu haluan dengan pendiri Nahdlatul Ulama. Selanjutnya sahabat-sahabat, mungkin tidak banyak bisa yang saya sampaikan. Kemudian tadi tantangan medsos yang disampaikan oleh Bapak Farid, Gus Farid atau Mas Farid, tantangan medsos kita. Sahabat-sahabat, jenengan HP-nya saya yakin sudah bisa untuk mengupload macam-macam. Lah ketika kita mengupload atau melihat tayangan pengajian ini, inilah kelemahan kita, kader-kader kita tidak banyak yang menggunakan medsos untuk berdakwah. Mungkin kita tahu bahwa itu adalah pendakwah yang bukan daripada Nahdlatul Ulama, tetapi anak-anak kita yang telah kuliah di luar kota ini perlu kita berikan wawasan. Kalau membuka medsos, dakwah-dakwah yang ada di medsos harus hati-hati. Salah sedikit maka kita akan kesulitan untuk meluruskan kembali jalan-jalan anak-anak kita yang tersesat. Sekali lagi sahabat-sahabat, untuk NKRI tetap kita pegang teguh sampai anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semuanya masih tetap di barisan pendiri Nahdlatul Ulama dan diakui oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Bapak Hasbullah dan pendiri Nahdlatul Ulama yang lain. Kita diakui sebagai santrinya dan besok kita akan memasuki surga bersama beliau-beliau pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan karena waktu sudah hampir jam 9.30, kita akan mulai dengan sesi acara selanjutnya, itu adalah Fatahit NU ke-72. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas materinya, wawasan kebangsaan, terutama dari segi kita nyanyi bersama, nyanyi apa neng? Oke, baik, ada closing lagu yang akan dipimpin oleh bukan Ning Nani, kan tadi yang idenya Ning Nani. Oh, backing vokal, tapi pegang mic ya. Oke, baik, dibantu oleh sahabat Wiwi. Oke, kita akan nyanyi bersama lagu napa judulnya? Monggo sahabat-sahabat di browsing lagu Tanah Airku. Hafal lah. Tanah air. Diiringi Mas ya. Diiringi oleh. Oke, siap. Mbak Wiwi, sahabat Wiwi monggo. Nah, ayo, kalau belum hafal bisa di browsing. Hah? Berdiri? Siap. Oke, kita berdiri bersama. Belum. Semuanya sahabat-sahabat. Tanah airku tidak kulupakan, kan berkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak
tepuk tangan untuk kita semua.